Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firdy Granda kembali hadir menjumpai Anda di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Alhamdulillah di sore hari ini bagaimana puasa Anda saudara, semoga tetap semangat di sore hari ini sambil menyaksikan Syiar Ramadan. Tentunya program ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketawakulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan di sore hari ini pemirsa, tema yang kami angkat di Syiar Ramadan adalah menghidupkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Kita tahu bersama bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga kita harus memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Dan salah satu bentuk pahala yang didatangkan adalah berkali-kali lipatnya amalan yang akan kita dapatkan ketika membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Lantas bagaimana kita menghidupkan kembali Al-Quran di bulan suci Ramadan sehingga syafaat dari Nabi Muhammad dan juga amalan-amalan yang baik yang lainnya bisa kita ikuti. Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama dengan Ustadz Dede Purnama Al-Zulami LC MAHK. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Ustadz ya. Ibu-ibu gimana puasanya hari ini? Semangat Ibu? Oke. Teman-teman Hijrah Project, semangat juga ya? Oke. Selain Ustadz Dede yang bergabung di studio TVRI Bangka Belitung, kami juga sudah kehadiran teman-teman dan juga ibu-ibu majelis taklim dari Nur Kartini Desa Mangkol. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, puasanya tetap semangat Bu ya? Oke, jadi lah masak di rumah. Beguyur lah Bu. Masak dulu sebelum kesini Bu ya? Oke, baik. Ustadz, tema yang sangat menarik untuk kita ulas di sore hari ini menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tentunya sebagai bulan yang diturunkannya Al-Quran, banyak dari kita yang belum mungkin memaknai secara utuh pandangan kita terhadap Al-Quran ini Ustadz. Mari kita bahas untuk di Syiar Ramadan kali ini. Dan seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz terlebih dahulu. Saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an wa syahrus siyam wa syahrul qiyam. Futihat fihi abwabul jinan wa ughliqat fihi abwabun niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati, yang hadir bersama kita alhamdulillah di sini ibu-ibu pengajian dari Mangkol. Cantik-cantik, semangat pula. Baik, begitu juga kepada seluruh pemirsa TVRI yang membersamai menjelang berbuka puasa ini. Alhamdulillah kita Allah pertemukan dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan pastinya semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan ini beragam. Di antaranya tidak menyia-nyiakan waktu untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Bang Firji, saya ingin coba menyampaikan sedikit cerita dulu terkait dengan Al-Quran ini. Jadi ibu-ibu, saya bicara tentang pengalaman pribadi. Tahun kemarin 2025, tepatnya bulan Juli, itu adalah pengalaman pertama bagi saya untuk menghantarkan anak saya ke pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. Tepatnya pondok pesantren Mumtazah Banjarnegara. Berangkat dari rumah tuh lah berusaha untuk nahan air mata. Sampai akhirnya saya di pondok pesantren, dan ketika telah melepaskan beliau di pondok pesantren, kita itu terasa orang tua yang amat jahat kepada anak itu. Kok meninggalkan dia seperti ini? Dan ketika saya tinggalkan ananda saya Azam di pondok pesantren, saya pulang ke rumah, buka pintu kamarnya pun saya tidak sanggup. Karena kebayang-bayang, kepikir-pikir dia di sana makan apa, tidurnya seperti apa, temannya bagaimana. Ada rasa kerinduan yang begitu besar yang nggak bisa diungkapkan. Seperti orang putus cinta lah Ibu. Ada satu yang saya rindukan untuk saya dapatkan selama dia di sana.
Karena selama 3 bulan anak ini tidak boleh ditelepon, selama 3 bulan anak ini tidak boleh dikunjungi. Dan setelah 1 bulan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa besar. Hanya tulisan surat yang pendek saja. Nanya kami apa kabar, ayah dan emaknya apa kabar, adik-adiknya apa kabar, dan di bawahnya dia selipkan doa untuk kami. Seraya berkata dia di sana baik-baik saja. Ketika saya mendapatkan surat itu, kalau tidak salah kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kali saya membaca surat itu. Saking saya rindunya. Azam itu anak saya makhluk dan saya pun makhluk. Cara mengutarakan rasa kerinduan ternyata waktu itu cukup hanya dengan cara membacakan surat. Dan sekarang saya makhluk yang telah diciptakan oleh Sang Khalik. Dengan kesempurnaan seperti ini. Rezeki yang sudah diatur. Rumahlah dikasih. Istrilah dikasih yang cantik pula. Anak-anak cantik-cantik, tampan-tampan dan soleh pula. Kendaraan dikasih. Dan saya tidak tahu cara mengutarakan rasa rindu saya kepada yang menciptakan saya kecuali membacakan surat-surat cinta yang telah ia beri. Surat cintanya apa? Hanya itu. Bayangkan saya membaca surat dari anak saya di pondok pesantren saja. Meleleh-leleh mata saya. Dan waktu itu kami langsung merasakan tenang. Ketika dia hanya sedikit memberikan kabar, ayah, mak, jangan khawatirkan, saya di sini baik-baik saja. Kalimat itu cukup menyejukkan rasa di dalam hati. Dan bagaimana ketika saya membacakan surat cinta yang telah diberikan oleh Yang Maha Pencipta terhadap diri saya ini dan kita semua. Dan surat cinta itu namanya adalah Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita yang rindu kepada Sang Pencipta, rindu yang tak terbendung kepada Sang Cipta, ada cara untuk mengutarakan rasa kerinduan itu. Banyak-banyaklah berinteraksi dengan surat cintanya. Dan surat cintanya itu adalah Al-Quran. Dan bahkan mohon maaf, kita ada satu ritual peribadatan yang kita lakukan 1 hari semalam sebanyak 5 kali. Itu pun isinya semua adalah Al-Quran. Tidak sempurna ibadah kita kalau tidak kita mulai dengan pembukaan kitab suci itu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanan. Dan hari ini muhasabah untuk kita semua, ibu-ibu, pemirsa, Bang Firji. Kalau ada yang bacakan Al-Quran tak terasa di dalam hati. Banyak tanya-tanya terhadap keimanan kita. Dan kemudian wa iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Setiap disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau azan berkumandang tak ada rasa sama sekali. Butuhlah kita tanyakan keimanan kita. Dan ini alhamdulillah kita di bulan Ramadan. Momen mungkin mereview kembali lah, merefresh kembali, ya. Oke lah, masa lalu kita, hari-hari kita kemarin jarang kita isi dengan banyak aktivitas kebaikan. Itu kan hari-hari kemarin. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan dan suci ini. Secara kesemangatan pun kita seperti diberikan rasa lebih. Tiba-tiba kayak Ramadan datang ini semangat beribadah tuh kuat. Sama seperti kita kalau pergi ke tanah suci, Mekah maupun Madinah. Rasa malas tuh seperti hilang. Semangat untuk beribadah tuh tinggi. Bahkan satu hari itu terkadang kita tidur lebih dari 3 jam seperti menyesal. Tempat mempengaruhi. Tanah suci Mekah dan Madinah mempengaruhi semangat spiritual beribadatan kita. Ternyata ada juga bulan yang mempengaruhi semangat beribadah. Ramadan. Datang ke kantor rata-rata orang ngaji. Datang ke masjid terdengar suara orang ngaji. Salatnya diperbanyak. Setelah salat isya tidak langsung tidur, langsung sambung taraweh. Dan bahkan mohon maaf, yang selama ini ada orang yang bergaduh, sulit bangun subuh, Bang.
Rata-rata banyak yang berkeluh kesah sulit bangun subuh. Ramadan datang, jangankan subuh, jam 2:30 dah bangun. Seperti mendapatkan semangat yang lebih. Nah, manfaatkan momen ini sebaik mungkin untuk kita berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Terlebih kalau kita mempelajari dan membaca ulama-ulama kita terdahulu. Saya kasih contoh saja Imam Asy-Syafi'i. Dan saya ngebayangnya pun luar biasa, baru membayangkan saja bagaimana mengamalkan. Imam Syafi'i itu sampai 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Artinya 1 hari beliau khatam 2 kali. 2 kali. Kita 2 juz kudet sebut tembus. Nah, 1 juz pun terkadang tak sampai-sampai. Paling banyak di antara kita khatam sekali, khatam 2 kali. Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali dalam waktu 1 hari. Seperti apa cara beliau membacakannya, wallahu alam, karena Al-Quran sudah ada di otak beliau. Ya, kalau kita memang butuh langsung megang mushafnya. Tapi kalau Imam Syafi'i sampai 60 kali. Artinya memperbanyak bacaan. Kalau baginda Nabi langsung mentalakikan bacaan Al-Qur'annya di bulan Ramadan kepada malaikat Jibril. Kita. Nah, itu pertanyaannya, seperti apa kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Sementara di bulan nan suci ini, kalau di luar bulan Ramadan 1 harinya dikalikan 10 kebaikan. 1 hari dikalikan 10 kebaikan. Kalau di dalam bulan Ramadan ada yang menyampaikan bahkan dikalikan sampai 70 kali kebaikan. Tak saya katakan alif itu 1, tidak saya katakan alif lam mim itu 1, tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Tapi jangan baca ini terus. Naik motor alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Tidak dirubah-rubah. Atau dibilangkan barang siapa yang membaca 1 alif akan mendapatkan 10. Jadi naik motor tuh alif, 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 alif. Tidak macam tuh. Baca Al-Quran. Begitu Mas Firdi ya. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, Al-Quran ini kan sebagai pedoman hidup kita Ustadz ya. Banyak dari kita yang mungkin mengupgrade dirinya itu di bulan suci Ramadan ini Ustadz. Tapi setelah selesai Ramadan sudah mulai downgrade lagi Ustadz. Nah gimana Ustadz kita biar bisa terus menjalankan aktivitas seperti bulan suci Ramadan ini Ustadz. Apalagi dengan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran Ustadz. Baik. Bang Fazi, orang itu kalau nggak tahu keutamaan madu, dia tak mau minum madu Bang. Oke. Ya, kalau dia tak tahu manfaat dari pare itu, yang pahit itu, dia tak akan makan. Dia kenapa mau makan pare? Karena tahu keutamaan pare itu apa. Lebih baik kita minum makan yang enak-enak dan lemak-lemak. Tapi kalau kita tahu manfaat pare, kita tahu manfaat bayam, kita tahu manfaat daripada kangkung, kita makan walaupun terkadang tak selera. Enak tuh makan kasih bumbu banyak, micin yang banyak, kemudian yang semuanya banyak, lemak-lemaknya banyak. Itu yang enak. Tapi terkadang yang enak-enak ini membahayakan. Tapi yang tak enak-enak nih terkadang dia banyak memberikan manfaat. Orang kalau tak paham tentang keutamaan dan fadilah bacaan Al-Quran nih, dia nggak mau, tak ada motivasinya. Tapi kalau dia paham akan keutamaan dan fadilahnya, jangankan disuruh, sebelum orang mulai dia sudah membuka dahulu. Apalagi disampaikan, Iqra'il Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'ih. Baca tuh Quran. Karena di hari kiamat kelak dia akan datang sebagai syafaat bagi para pembacanya. Dan sehari ini mohon maaf, kita nak minta tolong sama siapa? Gak ada yang bisa nolong kita. Kecuali memang di antaranya adalah Al-Quran yang kita baca. Insya Allah akan memberikan syafaat kepada para pembaca. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya di segmen pertama ini. Ibu-ibu bisa dipahami Bu ya? Bagaimana sudah mendengarkan Ustadz tadi bagaimana menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu mungkin sudah ada yang sudah satu juz untuk bulan ini atau beberapa hari ini. Insya Allah Ibu ya, terus ditingkatkan Bu ya. Sehingga nanti sampai ke penutup Ramadan ibu-ibu sudah menamatkan untuk Al-Qurannya ini. Amin. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Bulan suci
Hijrah Project menemani kita pemirsa yang ada di rumah yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini. Tema kita yang kita angkat di Syiar Ramadan yaitu menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah Ustadz, di bulan suci Ramadan ini kan dengan membaca Al-Quran tentunya banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Nah kalau klasifikasikan Ustadz, manakah sebaiknya yang lebih diutamakan? Apakah kita memperbanyak tilawah Qur'annya atau berusaha untuk memaknai isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Firji. Ibu-ibu mungkin punya pertanyaan yang sama. Ustadz, kami ini memperbanyak tilawah atau mempelajari terkait dengan tadabur isi ayatnya. Pertama, terkait dengan bacaan. Bacaan itu memang ada ayat hadis khusus menyampaikan tentang itu dan ayat khusus terkait dengan itu. Kalau hadisnya seperti saya sampaikan di segmen awal tadi, ya, Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari. Bacakanlah Al-Qur'an, sesungguhnya nanti yang setiap apa yang kita baca dia akan datang kepada kita sebagai syafaat kepada para pembacanya. Kemudian ada juga bunyinya Al-Qur'an begini, warattilil Qur'ana tartila, dan bacakanlah Al-Qur'an secara tartil. Artinya pertama, terkait dengan mengejar target bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu juga menjadi hal yang prioritas. Maka yang punya target satu kali hatam, bagus. Yang 3 kali hatam, bagus. 10 kali hatam lebih bagus. Yang tidak hatam-hatam, belajar Iqra dulu. Jadi intinya kita tuh memang harus memaksakan diri kita. Ya. Kalau yang bacaannya standar kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kurang lebih sekitar 45 menit satu juz. Kalau agak cepat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kurang lebih 30 menit. Tapi yang bacanya ya, itu udah hatam-hatam tuh. Belajar lagi. Maksud saya pertama, mengejarkan target hatam penting. Ya, karena memang kita membutuhkan setiap bacaan itu ada keutamaannya. Yang disebutkan bukan saya katakan alif itu 10. Satu. Alif lam mim 1, tapi alifnya 1, lam 1, mim 1. Karena memang di balik bacaan per huruf ada kebaikan. Nah, yang kedua terkait dengan mentadaburi ayat, memahami ayat. Memahami ini tidak cukup hanya dengan membacakan terjemah. Bahkan terjemah Al-Qur'an itu tergantung dengan versi siapa yang menterjemah. Ayat dalam Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata bisa memberikan arti berbeda. Doroba itu bisa berarti memukul dan bisa berarti yang lain. Ya. Dan kemudian ada kalimat ro'a. Ro'a bisa berarti melihat, bisa berarti berpikir. Dan lain sebagainya. Maka kalau terkait dengan tadabur, kita tidak cukup hanya membacakan terjemahan. Membacakan terjemahan cukup hanya untuk mengetahui arah makna. Tapi kalau pengen mengetahui arti spesifik daripada apa yang kita baca, tetap butuh ada gurunya. Ya, jadi kalau seandainya mentadaburi isi Al-Quran, maka alhamdulillah Bang Firji, kita tanpa sadar, kan pertanyaan tadi mana yang lebih baik kami fokus membaca, atau kami juga memahami makna. Memahami makna sebenarnya di antara yang kita lakukan hari ini. Ibu-ibu duduk di sini, mendengar saya menjelaskan bagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kan dalam upaya untuk memahami makna. Kemudian kita pulang ke rumah sholat taraweh. Sebelum sholat taraweh habis sholat isya ada isi tausiah. Kultum ya walaupun hanya 7 menit. Atau kuliah terserah antum, terserah itu. Nah itu kan kita dengar tuh. Ayat yang dibaca, hadis yang dikupas. Itu bagian daripada tadabur ayat. Dan mohon maaf, apakah seramai kegiatan itu di bulan Ramadan? Tidak kan kalau di luar Ramadan ramai tidak kegiatan itu. Kalau di luar Ramadan paling sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi kalau bulan Ramadan, habis subuh ada, nonton TV ada, buka TVRI isinya tausiah. Kemudian mau sahur isinya tausiah, mau berbuka isinya tausiah. Tayangan televisi yang lain pun sama. Kita hadir dalam kegiatan kantor Ramadan, nggak ada yang joget-joget, tapi isinya tausiah. Kemudian kita mau buka puasa bersama tausiah, itu dalam upaya untuk mentadaburi ayat. Jadi mana yang harus kita kejar? Sebenarnya sejauh ini kita sudah berjalan beriringan. Tilawahnya kita jalankan,
memahami ayat-ayatnya sudah kita jalankan. Namun secara bertahap, menyesuaikan dengan aktivitas dan kesibukan masing-masing. Begitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, seandainya Ustadz, ketika kita membaca Al-Quran tapi di bulan suci Ramadan ini, tapi kita nggak hatam-hatam Quran, Ustadz. Jadi hanya mentok di misalkan juz 15 kayak gitu. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah kita boleh melanjutkan setelah bulan suci Ramadan atau seperti apa Islam mengajarkan kita? Baik, Ustadz, saya hanya 15 juz dapatnya. Apakah boleh saya lanjutkan setelah bulan Ramadan? Tak ada yang melarang. Bahkan start dari hari ini. Jadi baca Al-Quran itu tidak khusus di bulan Ramadan. Oke. Hanya di bulan Ramadan itu menambah intensitasnya. Ya, kalau Imam Syafi'i kan kalau perharinya membacakan 10 juz per hari, kadang menghatamkan sekali dalam satu hari. Dan ulama-ulama yang lain ada yang 2 juz per hari, ada yang menghatamkan per 40 hari. Tapi ketika Ramadan datang, intensitas bacaan mereka tuh meningkat. Menambah bacaan. Dan Ibu mohon maaf, saya ingat Bang Firgi ketika di pondok pesantren, ini pondok pesantren yang ada di Palembang, ya, waktu saya di sana. Waktu saya jadi santri baru di situ, pindahan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa. Kalau tidak salah saya waktu itu baru masuk hari ke-5 Ramadan. Waktu masuk hari 5 Ramadan, Pak Kiai di depan para santri bertanya, "Nak, siapa yang di antara kalian yang sudah hatam 30 juz?" Kalau nggak salah hari ke-3 Ramadan ya. Siapa di antara kalian yang sudah hatam 30 juz? Saya pikir dalam hati saya karena santri baru, mana mungkin Adi? Tuh pikirku waktu itu. Dek Adi dek. Rupanya setelah saya toleh ke belakang, hampir setengah santri itu sudah angkat tangan. Jadi saya duduk ya sendiri kan. Alhamdulillah yang sudah hatam, lanjutkan masuk juz, hatam untuk kedua. Siapa yang sudah selesai di atas 20 juz Al-Quran? Hampir semua santri angkat tangan. Saya belum angkat tangan. Karena saya waktu itu masih terbiasa 1 juz sehari, 2 juz per hari. Rupanya saya tinggal jauh dari mereka. Dan di pondok pesantren mohon maaf waktu itu kami tarawehnya per malam 1 juz. Kita hatam 1 juz. Itu untuk taraweh 1 juz. Bahkan jujur mohon maaf waktu itu. Saya pernah pengen berhenti dari pondok pesantren karena kelamaan sholatnya. Ya nama juga masih anak-anak kan. Iya. Tapi setelah berjalan waktu hari ini di mana ya bisa menyelesaikan 1 juz per malam untuk sholat taraweh. Sulit kita cari. Nah intinya begitu suasana orang mengejar berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran. Jadi 1 juz itu bahkan 2 juz habis dipakai untuk sholat saja. Sisanya mereka membacakan 5 sampai 8 juz di luar waktu sholat. Dan hari ini kita meluangkan waktu 1 juz per hari pun terkadang terkesan mohon maaf sulit betul. Mimpi surganya tapi tinggi. Mimpi surganya tapi tinggi. Maka manfaatkan sebaik mungkin momen kita dipertemukan dengan bulan suci ini. Oke, baik Ustadz. Nah di bulan suci Ramadan ini ketika kita belum bisa membaca Al-Quran Ustadz. Ya. Seperti yang Ustadz katakan tadi, mulai dari Iqra dulu. Apakah nilai pahalanya sama atau bagaimana Ustadz? Baik, jadi suatu hari Rasulullah itu mendengar ada sahabat yang membacakan Al-Quran terbantah-bantah. Banyak ini bukan gagap, ini memang bacanya masih in. Dan kemudian Nabi katakan, lahu ajrani, bagi dia ada 2 pahala. Langsung ngasih tahu bagi dia ada 2 pahala. Dan satunya membacanya bagus dengan tartil. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar lahu ajrun. Baginya hanya 1 kebaikan. Satunya dapat 2 kebaikan, yang satu 2. ya yang terbata-bata disebut 2 kan. Yang lancar 1. Mana yang bagus nih? Terkesan yang 2 kan? Akhir ditanya, Nabi, apa yang didapatkan dari 2? Yang pertama kata Nabi, yang baca terbata-bata, dia akan mendapatkan pahala belajarnya. Yang kedua, mendapatkan pahala membacanya. Membacanya dapat pahala, dan yang kedua, belajarnya dapat pahala. Lalu yang 1 lagi. Yang lancar hanya dapat 1. Apa kata Nabi? 1, dia akan disejajarkan dengan malaikat berroh.
Dia akan disejajarkan dengan para malaikat yang membaca Al-Quran lancar. Tapi bukan baca Al-Quran lancar saja, dibaca. Sekarang nih kita ada program di Bangka Belitung. Syarat masuk SMP harus bisa baca Quran. Maka kemudian murid-murid itu diapakan? Di munakosah, di wisuda. Selesai munakosah, selesai wisuda, selesai baca Quran. Itu yang terjadi. Sedih kan? Sementara itu adalah proses untuk membuka pintu. Ya. Setelah pintu itu terbuka, silahkan nikmatilah apa yang ada di dalam lemari itu. Jangan sampai pintu dibuka, dikunci kembali. Ketika ditanya, kenapa ada ngaji? Kan saya sudah munakosah. Saya sudah wisuda. Ya. Mohon maaf, wisuda bukan batas untuk membaca. Wisuda bukan akhir untuk belajar. Nah, ibu-ibu juga tolong ingatkan anak-anaknya yang hari ini semangat untuk ngejar munakosah, mengejar wisuda, tapi pada akhirnya setelah sertifikat didapat, kurang lebih dia pengen tes dapat SIM. Setelah dapat SIM, tidak kawagi bawa mobil. Dapat SIM tujuannya biar kita bisa bawa kendaraan. Dan setelah bisa bawa kendaraan, nikmati perjalanannya dengan surat izin kita bisa mengemudi. Begitu Bang Wirgi. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, di bulan suci Ramadan ini terkadang kita kesulitan untuk membagi waktu Ustadz. Aktivitas untuk pekerjaan dengan ibadah. Ada tips and trick nggak dari Ustadz kira-kira untuk membagi waktu sehingga ibadah sama aktivitas kita bisa berbarengan jalannya di bulan suci Ramadan ini Ustadz? Baik, Ustadz, kami ini sibuk kali Ustadz. Ya, kurang lebih begitu kan. Tak ada waktu lagi untuk baca Al-Quran. Ibu, ada dua kata, dua kalimat yang hampir sama tapi maknanya beda. Satu, waktu luang. Yang pertama tadi, waktu luang. Yang kedua, luangkan waktu. Kalau nanya waktu luang, nggak ada waktu luang kita. Mohon maaf, silahkan tanya kepada ibu-ibu semua, pemirsa semua. Saya tak ada waktu luang. Ya memang tak ada. Karena tetap akan terisi walaupun dengan tidur. Tapi luangkan waktu itu komitmen kita. Komitmen kita ingin menjalankan kegiatan. Nah, luangkan waktu Bang Firji. Jangan nunggu waktu luang. Kalau boleh jujur hari ini. Kita rata-rata sudah punya handphone yang akses Android ya. Iya. Handphone yang bisa nyambung internet. Kalau boleh jujur, dan ini ternyata survei. Siapa saja yang punya handphone yang bisa nyambung internet, tak kurang waktunya berinteraksi dengan internet itu 8 jam per hari. Iya. Ya? Betul Ibu? Ya, bahkan nenek-nenek aja suka selfie sekarang. Nenek-nenek kan live TikTok. Hai guys. Kita geli nih. Baik, intinya Ibu, hari ini kita bilang kita tak punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kenyataannya bangun tidur, handphone kita pegang pertama. Ya. Mau tidur kita handphone pegang pertama. Benar, Bahkan Ustaz. mohon maaf lagi sholat, pikiran kita terhadap handphone. Jadi dalam narasi yang saya sampaikan, Ya. jangan tanyakan waktu, ada waktu atau tidak. Tapi yang harusnya kita sampaikan adalah waktu luang. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Kalau nunggu waktu luang tak ada waktu-waktunya. Tapi kalau luangkan waktu, komitmen kita terhadap interaksi kita dengan Al-Quran. Oke. Begitu Bang. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Komitmen sangat diperlukan untuk mengontrol diri kita, apalagi dalam proses peribadatan. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita untuk membahas tema menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana saudara, telah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, riset hati, menuju ridho ilahi. Ya
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan kita masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini, menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah Ustadz, kali ini kita akan langsung melempar kepada ibu-ibu Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol yang ingin bertanya kepada Ustadz. Ibu-ibu sudah siap Bu? Oke, masih semangat Bu? Oke, baik, kita mulai. Boleh ibu-ibu yang pertama yang ingin bertanya, silakan boleh sebutkan namanya dan pertanyaannya kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru. Izin bertanya Pak Ustadz, menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kebetulan kita sebagai kami wanita kan ada fase datang bulan Pak Ustadz. Jadi kan terkendala megang mushaf. Boleh dak? Misal kita pertengahan datang bulan kita sudah menghatamkan 17 juz misalkan. Untuk melanjutkan kita mengganti atau membaca mushaf, membaca Al-Quran tidak memegang mushaf tapi dengan membaca lewat handphone, aplikasi misalkan. Bagaimana Pak Ustadz? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wulandari. Boleh Ustadz langsung dijawab Ustadz, silakan. Baik, Ibu, luar biasa nih pertanyaannya. Jadi saya coba jawab dengan mengilustrasikan yang lain dulu ya. Jadi suatu hari ada para sahabat bertanya kepada baginda Nabi tentang beberapa sahabatnya yang tidak ikut dalam perang. Akhirnya Rasulullah SAW sampaikan, kanu yagzu ma'ana, walaupun jasadnya tak ikut bersama kita, tapi mereka tetap mendapatkan pahala jihad bareng sama kita. Lalu para sahabat bertanya, kenapa baginda Nabi? Dia kan gak ikut perang bareng kita, kok bisa dapat pahala yang sama? Karena yang menghalangi dia tidak ikut perang bersama kita bukan karena hawa nafsunya, tapi karena dia ada uzur tidak bisa ikut perang. Sebelumnya perang Badar ikut bareng kita. Perang Uhud dia ikut perang bersama kita. Tapi ketika perang ini dia dalam keadaan uzur. Dia tidak bisa berangkat perang, maka walaupun tidak berangkat dia tetap mendapatkan pahala yang sama seperti kita. Apa penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini? Ibu yang baca Al-Quran hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, satu juz terus. Hari ke-8, 9, 10, 11, 12 datang bulan. Kalaupun ibu tidak baca Al-Quran di 5 hari ini, ibu tetap mendapatkan bacaan Al-Quran 1 juz per harinya, walaupun tanpa membaca. Karena yang menghalangi ibu tidak membaca Al-Quran bukan karena nafsu dan tidak mau, tapi karena memang uzur yang telah Allah tetapkan. Dengan syarat setelah datang bulan selesai, lanjut baca Quran. Seger pun. Baca datang bulan selesai. Aginya tidur tidak dapat pahala sama dah. Ya. Nah intinya tidak dibenarkan ibu untuk membaca maupun memegang mushaf dalam keadaan datang bulan. Tapi pakai handphone Ustadz, ya, yang datang bulan tidak dibenarkan. Maka apa yang kami lakukan? Bersolawat boleh, berzikir boleh, perbanyak salawat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak mendengar nasihat-nasihat kebaikan, dan tidak membaca maupun memegang mushaf illa kecuali lit ta'allum, kecuali untuk proses belajar mengajar. Anak bapak ibu di pondok pesantren tahfiz Quran datang bulan 10 hari. Kalau enggak ikut program hafalan Al-Quran atau tidak di murojaah, habis tuh semua hafalan. Maka dalam proses pembelajaran menurut Imam Malik dibolehkan. Dan bayangkan ustazahnya, kalau memang tidak boleh berinteraksi dengan Al-Quran, anak-anak mau nyetor, tidak bisa. Maka dia boleh mendengar dan boleh memperbaiki walaupun dalam keadaan datang bulan. Tapi kalau kita lita'abud untuk beribadah tidak dibenarkan. Dan ini juga dalil bermanfaat untuk semua. Abang-abang yang terbiasa sholat 5 waktu di masjid, subuh sampai isya itu di masjid terus. Sakit dia, terbaring di rumah sakit 2 bulan. Walaupun 2 bulan terbaring di rumah sakit dan sholatnya di atas kasur, dia tetap mendapatkan pahala 27 derajat
per sekali sholatnya walaupun dia hanya di kamar. Walaupun dia hanya di atas kasur. Kenapa? Yang menghalanginya bukan karena tidak mau, tapi karena memang sedang ada uzur yang sedang dia dapatkan. Nyambung Ibu A? Mantap. Baik, terima kasih untuk Ibu Wulandari sudah bertanya tadi. Semoga terjawab Ibu ya. Selanjutnya ibu-ibu yang lain, saya persilakan Ibu untuk bisa bertanya kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili dari Majelis Taklim Nur Kartini. Mohon izin bertanya Ustadz. Masalah tadarus di bulan suci Ramadan ini. Nah, karena kita terhalang oleh tempat, karena kan jarak antara masjid dengan rumah jauh. Nah, terus ketua majelis kita membagi jus-jus, kita tadarus di rumah masing-masing. Nah, terus bagaimana pahala kita tadarus di rumah sama di masjid bersama-sama Ustadz? Baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili. Nah Ustadz, itu boleh saya Saya dijelaskan? coba memahami pertanyaannya. Mana yang lebih afdol? Membacanya di rumah masing-masing atau membacanya ramai-ramai di masjid? Oke. Kalau itu pertanyaannya, maka Ibu, terkadang memang ada yang disebut dengan bi'ah, lingkungan. Atau yang sering kita sebut dengan circle. Circle itu adalah lingkungan atau lingkaran kita. Asyaitonu ma'al fardi. Setan tuh suka dengan orang yang surang-surang. Setan tuh suka dengan yang sendiri-sendiri. Kadang sendiri nih, ada semangat tapi dibisek kayak setan kuping kita. Tengok tuh ada WA masuk katanya kan. Awalnya hanya dikasih tahu kayak setan di telinga kita. Ada WA masuk. Sekali buka WA, asik ternyata. Jadi gibah sekarang ini tidak pakai ngomong. Gibah sekarang pakai tulis. Jadi intinya Ibu, terkadang kita kalau ditanya mana yang afdol, tidak ada yang lebih afdol. Karena memang setiap kita akan dihisap sesuai amal, ya. Tapi lingkungan itu sangat mempengaruhi semangat beribadah kita. Maka terkadang kita memang disuruh untuk berkumpul bersama orang-orang yang menyemangati kita dalam beribadah. Mohon maaf nih kalau tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu, biasanya bikin majelisnya di masjid ya. Biasanya habis sholat duha saya lihat, ada yang habis sholat subuh. Nah, ada yang habis zuhur sampai asar. Mereka ngaji terus sampai asar, mereka datang ngaji sampai zuhur karena memang di rumah nggak makan. Maka akhirnya mereka ngaji. Ini lingkungan memberikan semangat kita beribadah. Apakah nilai itu positif? Iya. Tapi kalau saya bacanya istiqomah di rumah bagus Ustaz, sama. Tak ada ayat khusus, dalil khusus yang menyatakan mana yang lebih utama. Kalau semangat beribadah kita ramai-ramai, silahkan gabung dengan ramai-ramai. Tapi kalau ngerasa nyaman dengan sendiri, silahkan sendiri. Terkait dengan amalan, tugas kita hanya beramal. Terkait dengan jazanya, pahalanya, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi terhadap amalan kita masing-masing. Begitu Ibu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili. Semoga terjawab oleh Ustadz tadi Bu ya. Selanjutnya untuk ibu-ibu yang lain dari Majelis Taklim Nur Kartini Desa Mangkol yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul tema hari ini menghidupkan Al-Quran dalam Di bulan suci Ramadan. dalam bulan suci Ramadan. Nama Bu Astuti dari Majelis Taklim Nur Kartini, Kecamatan Pangkalan Baru. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, di setiap majelis diadakan hatam Al-Quran. Nah, hatam Al-Quran ini dibagikan per juz. Nah, per juz ini masing-masing ingin membacanya setorannya cepat. Nah, sedangkan dalam membacanya banyak yang salah Pak Ustadz. Nah, banyak yang salah dan tidak pasti untuk membaca. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz dalam membaca Al-Quran tersebut?
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Astuti. Boleh Ustadz, langsung dijawab. Silakan. Baik, Bang Firji kebayang nggak pertanyaan ibu ini apa? Ya, kebayang Ustadz. Jadi kalau di kampung kita Bang Firji, ibu-ibu tuh ada 30. Rame-rame Ustadz ya. Masing-masing dikasih sejus. Sejus. Pakai Quran yang pakai per juz itu. Iya. Nah, ibu jawabannya adalah kullum ri'im bima kasabarahin. Setiap insan akan dihisap sesuai amalan yang telah ia lakukan. Jadi kalau ibu bacanya juz 1, maka kebaikan untuk ibu yang ibu bacakan di juz 1 itu. Yang baca juz 2 dia akan mendapatkan kebaikan juz itu. Dan 30 orang yang masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai yang dibacakan. Kamilah hatam Ustaz 30 juz tapi bagi sejuz orang. Itu tak sama dengan menghatamkan kita yang membacakan Al-Quran 30 juz. Yang ibu bacanya 1 juz kah? Nah, itulah amalan yang ibu dapatkan. Kalau pengen selesai 30 juz, ya ada polanya yang dilakukan oleh ibu-ibu itu kan keliling. Membaca sampai batas ain, batas ain, batas ain, batas ain. Selesai 1 juz, pulang besok. Kalau ini dapat semua. Ya, tapi kalau 1 juz dibagikan sama-sama, itu kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita bacakan saja. Begitu Ibu. Oh, lalu bagaimana bagi mereka yang ngebut baca ya? Terabas habis. Macam kayak Valentino Rossi, nikung oleh Lorenzo di tikungan kan. Nah, ada betul yang begitu Bu. Panjang pendek terabas habis. Lagi-lagi saya sampaikan, apa yang dia baca tak mengusik apa yang kita baca. Tapi Ustadz dia ngambil jatah juz 3, saya ngambil jatah 1. Kullum ri'im bima kasabarahin. Setiap insan akan dihisap dan akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ibu yang membacakan dengan tartil 1 juz itu, Allah ganjarlah dengan kemuliaan tartil yang 1 juz itu. Mereka yang cepat-cepat bacanya tidak tahu dikejar apa, nah dia pun akan dapat sesuai dengan apa yang dia bacakan. Nah, begitu Ibu ya jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Astuti. Nah Ustadz, waktu yang tepat untuk membacakan Al-Quran di bulan suci Ramadan, apakah memang ada waktu-waktu khusus? Atau ada anjuran mungkin dari Ustadz seperti apa? Baik, apakah ada waktu khusus untuk membacakan Al-Quran? Al-Quran ini adalah amalan bila haddin. Amalan yang tanpa batas. Dia itu kaddu'a wa dzikir. Al-Quran ini amalan seperti baca doa dan zikir. Kalau zikir, adakah amalan waktu khusus? Dia amalan bilan haddin. Dia tidak ada batas. Ibu membaca 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, 4000 kali silahkan. Begitu juga dengan Al-Quran. Apakah lebih mulia dibacakan di habis sholat subuh, apa lebih mulia dibacakan habis sholat asar? Kalau habis sholat subuh dibacakan Al-Quran menghalangi dia untuk tidur subuh, habis subuh, itu lebih bagus. Lanjutkan. Apalagi niatnya saya lakukan ini biar saya nggak tidur setelah subuh. Bisa jadi dapat 2 kebaikan. Tapi bukan berarti ketika dia baca setelah zuhur berkurang kebaikannya. Kalau saya terkadang yang mengejar 1 juz, 3 juz per hari, ya habis sholat subuh kita kejar misalkan setengah juz. Habis zuhur setengah juz, habis asar setengah juz, habis maghrib setengah juz, habis isya setengah juz, habis tarawih setengah juz. Dapat 3 juz per hari. Dan itu nggak capek kok. Hanya meluangkan waktu 15 menit. Duduk sesaat, insya Allah dapat setengah juz. Nah, intinya begitu Bang Febi. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Karena kita sudah masuk di segmen terakhir Ustadz, boleh berikan kesimpulan sekaligus nanti kita tutup oleh doa Ustadz. Saya persilakan. Baik Ibu. Dalam hadis Nabi dikatakan, pemirsa, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Qur'anu laka au alaika. Bahasa Arab kalau ada diawali dengan kata laka dan diakhiri dengan kata alaika memiliki makna yang bertentangan. Artinya Al-Quran bisa jadi penyelamat untukmu, tapi bisa jadi Al-Quran akan menjadi sesuatu yang menjatuhkanmu. Yang membacanya, yang mengamalkannya, yang mentadaburinya akan datang kelak pada hari kiamat sebagai penolong kita. Tapi yang tak mau membacanya, tak mau mengamalkannya, tak mau mentadaburinya, alaika, dia bisa jadi akan menjadi asbab azab untuk dirimu. Maka kita mari kembali lagi kepada Al-Quran, manfaatkan momen dan mulia ini di bulan Ramadan sebagai merefresh kembali
semangat kita yang selama ini telah lemah, atau mungkin kita terlupakan bahwasanya kita punya kitab suci sebagai pedoman. Semoga Al-Quran senantiasa hadir dalam amalan kita, bacaan Al-Quran senantiasa terucap dari lisan dan hati kita, dan kita dan keluarga kita termasuk menjadi hamilul Quran, pengamal Al-Quran yang akan datang pada hari kiamat kelak syafi'an untuk para membacanya. Amin. Begitu Bang Firji untuk closing statement yang ingin saya sampaikan. Oke, boleh kita tutup dengan doa Ustaz? Boleh izin dipimpin Ustaz? Baik, ibu-ibu mari sama-sama kita berdoa. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk Ustadz Dede Purnama Al-Zulami LC.MAHK yang telah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk Ibu-Ibu Majelis Talim Nur Kartini Desa Mangkol yang sudah bergabung di studio juga. Dan juga teman-teman dari Hijrah Project. Saudara, saya Firgi Randa Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan Syiar Ramadan di sore hari ini. Kita akhiri wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.